Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang limit fungsi trigonometri. Ini adalah matematika untuk kelas 12 IPA ya. Oke, untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri itu bisa dua metode. Yang pertama adalah metode substitusi. Misalkan ada soal seperti ini, limit X menuju 0 dari cos 2X. Nah, metode substitusi ini dengan memasukkan nilai X ke fungsinya. Berarti nilainya ini setara dengan cos 2 kali 0. 2 kali 0 tuh 0 ya, berarti cos 0. Nah, cos 0 derajat itu adalah 1 gitu. Berarti limit X menuju 0 dari cos 2X nilainya adalah 1. Sedangkan untuk metode yang kedua, yaitu menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Rumusnya seperti ini, limit X menuju 0 sin AX per BX itu sama dengan limit X menuju 0 tangen AX per BX. Nah, ini hasilnya adalah A per B. Jadi rumus ini tuh berlaku hanya untuk sinus dan tangen. Kalau ternyata di soal nanti ketemu dengan kosinus, berarti harus diubah menggunakan identitas trigonometri. Contoh yang sederhana kayak gini, limit X menuju 0 dari 4X per sin 3X. Ini kalau disubstitusi pakai metode yang pertama, dimasukkan nilai X-nya 0, berarti kan jadinya 0 per sin 0. Sin 0 kan 0 ya, jadinya 0 per 0. Nah, sementara nilai limit itu nggak bisa 0 per 0, makanya dipakai metode yang kedua, yaitu menggunakan rumus. Nah, kalau menggunakan rumus, berarti ini kita tinggal lihat angka depan ini aja. Berarti hasilnya adalah 4/3. Contoh soal yang pertama, nilai dari limit X menuju 0 cos X tambah sin X per 1 dikurang 2 sin X adalah. Ini pakai metode yang pertama ya, bisa disubstitusi. Ini jadinya limit X menuju 0 dari cos 0 gitu ya, ditambah sin 0, lalu per 1 dikurang 2 sin 0. Ya, cos 0 itu 1, sin 0 itu 0, 1 ditambah 0 per 1 dikurang 2 kali 0. 0 ya. Ya udah, berarti 1 per 1, maka hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal yang kedua, nilai dari limit X menuju 0, 2 tangen 5X per 6X adalah. Ini bisa pakai metode yang kedua ya, yaitu dengan rumus, berarti gini. Nah, yang ini kan satu paket nih dari rumus, berarti dia 5 per 6. Sedangkan di depan ada angka 2-nya, berarti ini hasilnya adalah 2 dikali 5 per 6. Gitu, 6 bisa dibagi 2 kan ya? 6 dibagi 2 itu adalah 3, ya berarti hasilnya sama dengan 5/3, maka jawabannya yang C. Contoh soal yang ketiga, diketahui Q sama dengan 2X, nilai dari limit X menuju 0 sin 3Q per sin Q adalah. Ini berarti Q-nya harus diganti dulu ya, substitusi Q-nya sama dengan 2X, berarti ini limit X menuju 0, 3 dikali 2X, itu berarti sin 6X, per Q-nya diganti 2X, berarti ini sin 2X, gitu. Ya, berarti ini bisa pakai rumus ya. Lihat ini 6/2. Itu hasilnya 3. Itu kalau 2X-nya disubstitusi, padahal kalaupun nggak disubstitusi sebenarnya nggak apa-apa ya. Sin 3Q per sin Q ya. Lihat ininya aja kan. Oke, ini hasilnya adalah 3, berarti jawabannya yang B. Soal keempat, nilai dari limit X menuju 0 sin kuadrat 0,5X per X tan 3X adalah. Oke, jadi ini tuh pembilangnya kan sin kuadrat ya, berarti ini boleh ditulis limit X menuju 0. Sin kuadrat itu kan berarti sin kali sin. Ini sin 0,5X, lalu dikali lagi sama sin 0,5X, boleh kayak gitu. Lalu per penyebutnya adalah X tangen 3X. Nah, ini pakai metode yang kedua, yaitu rumus, berarti ini satu paket gini, sedangkan yang ini juga satu paket gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah ini 0,5/1
ya kan? Lalu dikali 0,5 per 3. 0,5 itu 1 per 2, dikali 0,5 per 3 itu jadinya 1 per 6. 1 per 2 dikali 1 per 6 berarti hasilnya 1 per 12. Maka jawabannya yang A. Contoh soal yang kelima, nilai dari limit x menuju 0, 1 dikurang cos 2x per x kuadrat adalah... Nah, kita ketemu bentuk kosinus di sini. Tadi metode rumus itu khusus untuk sinus dan tangen ya. Berarti kalau ketemu kosinus kayak gini harus diubah ke identitas trigonometri. Untuk cos 2x, identitasnya itu adalah sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x ya. Nah, masih ketemu bentuk cos di sini, ini diubah jadi 1 dikurang sin kuadrat x. Lalu dikurang lagi sin kuadrat x. Nah, sin kuadrat x-nya ada 2. Berarti ini jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x ya. Ini adalah bentuk untuk cos 2x. Itu kalau ini dipindah ke sebelah kiri dan ini pindah ke sebelah kanan, berarti kita ketemu bentuk 2 sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang cos 2x. Nah, dapat nih. Berarti untuk setiap bentuk 1 dikurang cos 2x ini, itu kita bisa ganti menjadi 2 sin kuadrat x. Kemudian bisa disimpulkan dari bentuk ini juga, ini kan 1 dikurang cos 2x, ini angkanya 2 ya, sedangkan di sininya x aja gitu ya. Nah, kita punya bentuk umum, jadinya untuk setiap 1 dikurang cos ax itu diubah menjadi 2 sin kuadrat a per 2x gitu ya. Nah, berarti bentuk limit ini berubah nih, limit x menuju 0, yang atas itu jadinya tadi 2 sin kuadrat x gitu ya, per x kuadrat. Nah, kemudian karena bentuknya kuadrat ini saya pisah, berarti 2 kali sin x, yang x kuadrat ini jadi x kali x. Lalu berdasarkan rumus berarti ini satu paket ya, ini juga satu paket, maka hasilnya adalah 2 dikali 1 per 1 dikali 1 per 1. Hasilnya sama dengan 2. Jadi jawabannya yang A. Soal ke-6, nilai dari limit x menuju 0, x sin 3x per 1 dikurang cos 4x adalah... Nah, ketemu bentuk cos lagi, berarti diubah lagi berdasarkan identitas yang sebelumnya. Atasnya itu tetap x sin 3x, ya, terus penyebutnya berarti jadi 2 sin kuadrat, karena ini 4, berarti di sini 2x. Penyebutnya masih bentuk kuadrat, berarti ini limit x menuju 0, pembilangnya tetap x sin 3x, gitu ya. Penyebutnya ini 2, kemudian sin 2x dikali sin 2x. Nah, kalau udah kayak gini berarti pakai rumus, yang ini sepaket, ini juga sepaket, gitu ya. Yang ini tuh depan berarti 1 per 2 ya kan, dari 2 yang ini 1 per 2 juga, yang ini 3 per 2. Nah, ini hasilnya nih, tinggal dikaliin berarti 3 per 2 kali 2 kali 2 8. Maka jawabannya yang A. Oke, contoh soal yang berikutnya, nilai dari limit x menuju 2 sin x kurang 2 per x kuadrat kurang 4 adalah... Ini beda ya bentuknya dari yang sebelum-sebelumnya, tapi sebenarnya caranya sama aja. Ini pakai metode yang kedua, yaitu metode rumus, tapi ini perlu difaktorisasi dulu. Berarti di sini tuh jadi limit x menuju 2, ya pembilangnya sin x min 2, gitu ya, per difaktorisasi ini tuh jadi x plus 2 sama x kurang 2, gitu. Nah, yang sepaket itu yang mana? Pakai rumus ini. Ini sama dia. Kenapa bisa sepaket? Karena ini fungsinya sama nih. Sama-sama x min 2. Ibaratnya kayak sin x per x, gitu aja. Ini kan sama. Ini akan sama juga sin x min a per x min a. Ini sama. Gitu, berarti ini 1 per 1 ya. Tinggal bawahnya nih 1 per x tambah 2 gitu kan, dikali 1 per 1. Nah, x nya disubstitusi yaitu 2
berarti 1/2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 1/4. Jadi jawabannya yang C. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.